Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Alfiansa dari Prodi TRKJJ Politeknik Negeri Lampung. Saya di sini akan memaparkan tugas dari mata kuliah Rencana Anggaran Biaya, yang dimana di sini kita disuruh untuk memperinci suatu konstruksi jembatan, yang dimana membutuhkan anggaran berapa untuk membuat suatu jembatan ini dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Langsung saja kita buka dulu dokumennya. Dokumen awalnya seperti ini. Nah, ini dokumen perencanaannya. Sebelum kita menghitung menggunakan Excel, kita disuruh atau diminta untuk membuat gambar dua dimensinya terlebih dahulu menggunakan AutoCAD dan tiga dimensi dengan Revit. Nah, sebenarnya sudah saya buat. Ini contohnya, ini untuk keseluruhan bagiannya. Kita nanti akan ada abutment, board pile, ini fondasinya, dan kurang lebih seperti ini. Nanti bakal ada learning, bakal ada pipanya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga bagian penulangan di bagian abutmennya seperti ini kurang lebih ya. Ini semua penulangan yang digunakan dalam bangunan abutmen ini. Lalu ada lagi ini untuk bagian plat injaknya. Nah, lalu seperti ini. Lalu ada bagian wing wall juga. Kurang lebih seperti ini. Dan ini besi-besi akan digunakan untuk penulangan. Lalu ini sudah bagian dua dimensinya kurang lebih seperti ini. Dan ini ada bagian tiga dimensi atau 3D-nya yang sudah saya buat, kurang lebih bentuknya seperti ini jika dibuat menggunakan Revit. Oke, kita tadi sudah mereview ya untuk tampilan dua dimensi dari AutoCAD dan 3D dari Revit. Nah, sekarang kita langsung saja. Yang pertama yang kita lakukan yaitu untuk menghitung volume dari bangunan itu sendiri. Perkiraan yang kita hitung yaitu nanti ada dari volume galian, volume bangunan dari abutmen, fill cap, dan plat injak, wing wall, landing, dan segala macam yang ada di bangunan itu. Coba kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat contoh bangunannya di sini ya. Nah, nanti kita akan hitung volume yang digunakan untuk gaya pondasi ini berapa. Ini kan pasti di dalamnya kan ada backupnya ya. Apa maksudnya buat file. Nah, ini nanti akan kita hitung. Kita perlu berapa, maksudnya perlu luas berapa untuk digali untuk menanamkan board file ini dan menanamkan struktur fondasinya. Lalu kita hitung volume untuk bangunan abutmennya, wing wall sebelah sini, girder, landing, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke Excel. Sebelumnya kita siapkan dulu file seperti ini ya. Kita buat file di mana untuk kita menghitung abutmennya terlebih dahulu. Di sini ada mata pembayaran, uraian pekerjaan, satuan, tinggi, lebar, alas, luas, panjang, dan jumlah, volume, dan keterangan. Kita akan menghitung satu dulu nih buat contoh. Nah, sebenarnya sama sama aja. Jika kita nanti menghitung bagian abutmennya itu perlu luasan samping, bentuk samping ini, lalu kita kalikan dengan panjang eh, panjang bentang ke sampingnya, yaitu kita langsung saja kalikan, nanti akan ketemu luas. Lalu, maaf, kalikan saja, lalu nanti akan ketemu volume. Dimana yang luas ini itu bentuk dari sisi sampingnya. Samping ini, kita ada ketemu luasnya nih. Nanti kita akan korek langsung menggunakan AutoCAD. Dia otomatis. Lalu kita kalikan pada panjang bentang ke sampingnya. Itu kita letakkan di sini, nah nanti akan menjadi sebuah volume. Karena jumlahnya ini ada dua, kemungkinan nanti untuk bangunan abutmen itu kita kalikan dua semua karena jumlahnya dua. Oke, langsung saja kita ke bentuk yang pertama. Kita akan menghitung bagian
ini outputnya. Oke, ya kita beri ke AutoCAD. Kita cari yang ini. Saya sudah buat seperti ini kurang lebih untuk bagian outputnya. Langsung saja kita untuk bagian awal, karena kan bentuknya seperti ini ya, ini kan ada sisi sampingnya yang beda. Jadi kita coba dari bawahnya terlebih dahulu. Nah ini kita berikan pembatas terlebih dahulu. Lalu kita polyline. Yang ini. Karena ini menggunakan AutoCAD, jadi kita lebih dipermudah untuk mencari luasan dari suatu bentuk ini. Kita cukup klik saja bagian polyline yang sudah kita buat, lalu kita pergi ke view properties. Nanti dia akan muncul di sini. Untuk luasannya itu seperti ini. Nih, di area ini ya, teman-teman. Di area ini ada dua, hitungnya itu sekitar 2.480.000 milimeter persegi. Oke, karena pas jadi kita jadikan persegi ya. Nanti untuk menjadikan meter itu kita bagi 1.000. Kita perlu bagi 1.000 dulu untuk menjadikan meter. Oke, itu saja. Terus kita SS dulu ya. Untuk sebagai bukti, screenshot. Satukan bagian areanya dengan gambar bangunnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita buat folder dulu. Di sini buat namanya bukti ukuran. Oke. Nah, masukkan nanti semua SS-an itu akan kita taruh di sini ya, agar mudah mencarinya. Sudah kembali. Oke, kita langsung saja. Tadi kan sudah kita buatkan folder untuk gambarnya. Kita isi untuk pekerjaan pertama. Tadi yang kita screenshot itu adalah bagian dari bawah abutment. Kita masukkan dulu gambarnya ya. Picture, display files, kita cari folder tadi karena kita sudah taruh di desktop. Lalu kita carinya di this PC. Oh sorry, di bagian desktop ini. Nah, kita beri nama bukti ukuran. Sini, kan sesuaikan dengan ukuran tabelnya atau bisa juga saja seperti ini. Kita sini. Oke, lebih seperti ini ya. Kita berikan jarak, kita nanti. Lalu ini satuannya kita ketik milimeter terlebih dahulu. Ini untuk tinggi, tebal dan lebarnya ini sepertinya tidak perlu kita isi karena kita langsung menemukan luasnya saja. Lalu nanti ketemu luas, setelah itu dikalikan panjang menjadi volume. Oke, karena sini kita langsung mencari luas, sepertinya kita tidak perlu menggunakan alas ya teman-teman. Bisa dihapus saja. Ada lebar dan tinggi, kalau ada panjang. Nah, sebenarnya cukup. Kita masukkan dulu luas yang tadi di AutoCAD ada berapa? Ada 2.450. 2 juta sama dengan 2.450. Ini dibagi 1.000 karena kita akan mengubah dari milimeter ke meter. Lalu saya hitung 1, 2, 3. Oh, 10.000. Harusnya 10.000. Sebenarnya salah. Coba kita lihat ulang.
1 meter berapa mili? 1000 guys, berarti kita 1000 aja ini. 1000. Tapi ini kan meternya angka 2. Ini kan 1 juta. Oke, kita aja pas ini kita bagi 1 juta. 1, 2, 3, 2. Nah, kurang lebih jadinya 2 meter persegi, 2,5 meter persegi ya luasnya. Untuk panjangnya itu kita bisa lihat dari bagian sini mungkin ya. Beritanya itu kita lihat. Nah, ya kan kita itu bagian ini, bagian kotak ini persegi ini, bawah abutannya itu panjang sekitar 9.500. Untuk kita cari dulu ada berapa. Nah, ini pelannya kita ke dimensi ataupun 9.500. Oke, kalikan saja ini 9.500. Karena ini hanya panjang, jadi dia tidak ada perseginya. Jadi ini bisa saja kita bagi sama dengan 9.500 itu dibagi 1000. Ketemunya 9,5 meter. Oke. Nah, karena jumlahnya itu ada 2 untuk sisi kiri dan kanan, maka ini kita isi 2. Lalu untuk volume itu bisa kita gunakan rumus sama dengan luas dikali panjang dan kali jumlahnya. Jadi ini kita menghitung untuk sisi kanan dan kiri ya teman-teman. Sama dengan, nah, perkiraan volumenya itu adalah 47,12 meter kubik. Ya, jika sudah kurang lebih seperti ini. Ya, lalu kita akan buat lagi selanjutnya itu untuk bagian untuk bagian abutmen yang atas ini, yang seperti yang ini ya, itu kita caranya sama seperti tadi, yaitu kita buat polyline terlebih dahulu untuk menentukan luas dari bangun ini dengan cara kita sambungkan saja polyline-nya dengan bentuk yang mau kita ukur luasannya. Sorry, ini ada keliru dikit, ada kemiringan. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita start bagiannya. Nah, nanti akan ketemu luasnya sama seperti tadi ya teman-teman. Ini kita screenshot terlebih dahulu. Oke. Mungkin nanti untuk bagian lainnya itu akan saya percepat karena caranya sama saja. Kita cukup menggunakan polyline. Kita cukup menggunakan polyline untuk men-select ukuran mana yang akan kita bangun mana atau segi atau bentuk mana yang akan kita ukur bagian luasnya. Setelah itu kita cek sebentar, untuk luas ini tadi kan sudah kita polyline ya. Nah, kita cek dulu ketemu luasnya seperti ini. Nah, jika sudah ketemu, untuk mencari volume itu cukup kita cari panjangnya untuk bentang sampingnya itu berapa dengan cara mencari sini. Kita tadi akan mencari bagian samping ini ya. Nah, ini itu bentangnya sekitar 7.700. Coba kita taruh di panjang.
lalu kita jadikan satuannya meter, karena di sini milimeter, jadi jika milimeter, untuk diubah ke meter, itu cukup dibagi 1000. Nah, beda lagi dengan satuannya yaitu luas, karena luas itu meter persegi, jadinya untuk menjadi, oh sorry, karena untuk luasan itu satuannya adalah milimeter persegi, untuk menjadikannya sebagai meter persegi itu dikali 1 juta. Maaf, dibagi 1 juta. Oke, coba kita hitung lagi untuk bagian ini. Luasnya itu kita cukup copy aja ya. Ini copy aja. Nah, kita masukkan luasannya itu sekitar, bentuk ini itu ada 3.220.000. Masukkan saja ke sini Excelnya. 3.220.000. Oke, from seperti ini, ya. Enter. Lalu untuk panjangnya itu kan tadi beda ya, untuk bagian bawahnya itu panjangnya sekitar 7.700. Makanya kita masukin langsung aja di sini 7.700. Nah, seperti ini. Oke. Karena jumlahnya juga 2, maka dia dikalikan 2. Oke, mungkin videonya akan saya percepat terlebih dahulu agar menghemat waktu. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk bentuk-bentuk dari abutment itu sendiri, wing wall, 4 injak, dan bor pile-nya. Di sini bor pile kita gunakan 4 karena pada sisi kiri itu ada 2 dan kanan ada 2. Jadi jika dijumlahkan hasilnya ada 4. Begitupun dengan wing wall-nya. Karena wing wall kan tiap satu abutment itu memerlukan 2 wing wall. Maka kita gunakan sini 4 karena kita menggunakan 2 abutment. Sisanya 2, 2, 2, 2. Oke, ini ketemu volumenya. Oke, next kita bisa lanjut ke pengerjaan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penurunan abutment. Sebelum kita mulai, kita wajib membuat header untuk tampilan Excel-nya. Seperti ini ya, ada kode bending sebagai pembeda agar tidak ketukar dengan penulangan lainnya. Lalu ada diameternya, ada ukuran panjang A, B, C, D, E. Lalu ada total panjang di sini. Ada image. Image ini seperti awal tadi ya, saat mencari volume dia untuk bukti bahwa itu tulangnya seperti itu atau bentuknya. Lalu jumlah tulangnya ada berapa? Berat kilogram per meternya ini berat jenisnya untuk tiap masing-masing baja atau tulangan yang digunakan
di diameter berapa. Setiap diameter pasti memiliki berat jenis yang berbeda. Lalu berat total ini didapatkan dari perkalian antara berat jenis dikali jumlah dikali dengan total panjang. Oke, lalu total ini ditemukan dari sama dengan A plus B plus C plus D plus E. Ini total panjang ya. Lalu jumlah itu nanti kita hitung manual itu sendiri. Lalu berat jenis ini nanti kita tentukan menggunakan beberapa parameter atau menggunakan acuan aja ya. Kita pakai acuan. Kita cari di sini itu berat jenis nah, sepertinya kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Langsung saja kita SS terlebih dahulu. Ini hanya sebagai contoh saja, karena biasanya tiap tempat atau tiap proyek itu memiliki berat jenis yang berbeda. Mungkin hanya berbeda di perhitungan koma belakangnya aja ya. Untuk di angka depannya itu kemungkinan kecil untuk berbeda. Kita save dulu. Kita masukkan di samping untuk agar mudah untuk melihatnya. Taruh di belakang aja. Nah, yang pertama, oke, kita langsung buka dokumen ini. Sebenarnya ini sudah ada datanya. Kita menggunakan tulangan bentuk apa saja, panjangnya berapa, jumlahnya berapa, itu sebenarnya sudah ada di sini. Namun akan saya paparkan kembali agar kita tahu dapat segini itu dapat 30,56 kg itu dari mana untuk menemukan untuk mendapatkan hasil akhir ini itu dari mana gitu. Kita akan kulik satu persatu. Mungkin nanti saya akan kulik beberapa saja, yaitu 1 sampai G120. H1 udah, H1 dari 1 sampai H1 ini kita akan kulik step by step-nya. Lalu untuk sisanya itu nanti mungkin saya akan percepat videonya agar tidak memakan durasi yang lama. Oke, langsung saja kita cari, yaitu yang pertama ada kode 1. Kode 1 ya. Kita tulis dulu di sini kode 1. Kode 1 itu kita cari di gambarnya. Gambarnya itu, nah ini gambarnya. Kita cari kode 1 itu yang di mana. Oke, yang ini ya bagiannya nomor 1. Kita screenshot dulu sebagai bukti seperti biasa. Pertama kita cari bagian mana sih yang ditunjukkan oleh kode itu. Kita harus tahu dulu. Misalkan ini kan kode 1 nih. Nah, kita harus tahu dulu 1 itu bentuknya seperti apa dan diletakkan di mana. Oke, jadi sudah. Kemudian Excel. Image. Picture. Masukkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini, kita sesuaikan saja. Nah, di tulangan ini, di gambar ini sudah tercantum bahwa ada notasi 22 diameter 16 dan panjang 88. Oke. Nah, untuk di sini 88 ini satuannya cm, sedangkan kita totalnya ini mau dijadikan meter. Jadi kita di sini terus dulu milimeternya itu 880. Totalnya seperti ini, lalu kita beri buka kurung dulu. Kita dia menjumlahkan terlebih dahulu, lalu kita bagi 100. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi total panjangnya itu ada 8,8 meter. Diameternya itu 16. Ini. Lalu jumlahnya itu ada 22. Setelah itu berat jenis. Berat jenisnya di diameter 16 itu menggunakan yang tabel beton ulir. Karena ini pekerjaan
jembatan, kebanyakan jembatan itu menggunakan yang ulu ya. 16 itu berat jenisnya 19 per batang. Untuk panjang 12 meter. Ya. Sabar, coba kita lihat dulu. Nah, saya baru ingat bahwa di bawah itu sebenarnya sudah ada acuannya. Nah, ini kan. Oke, ini itu jumlah hasil akhir ada 30, sekian kilogram. Sedangkan di sini saya menggunakan besi yang 19,00. Coba kita cari dulu ya. Masukkan 19 itu bagi sama dengan 19 bagi 12 karena kita mau nyari per meternya. Sedangkan di sini kan itu 19 kilo per batang, sedangkan per batangnya itu 12 meter. Kita hanya perlu mencari per meternya dengan cara membagi seperti ini. Dengan 1,53 sekian. Oke. Coba kita kecilin dulu karena menurut saya koma terlalu banyak. Ini sudah. Lalu ini kita kalikan ketemunya 306 kilogram ya. Sedangkan jika ditambah sini itu hasilnya ada 30 koma. Dia mengandung 30 koma. Berarti total ini kita tidak bagi 100 gimana? Malah lebih banyak. Oke, ini baginya 1000. Oh ya, ini kan milik meter ya. Sorry. Milik meter itu 1000. Nah, seperti ini. Ketemu ya. Hasilnya sama. Mungkin ada perbedaan di belakang karena ini ada di perbedaan di belakang komanya. Itu sangat mempengaruhi, tapi tidak apa-apa itu. Mungkin saat pekerjaan ini akan diberikan ke atas. Misalkan ini kan udah 65, jadi beratnya itu sekitar 31,00. Oke, lanjut. Yang kedua, kita mencari apa ini namanya? G1. G1. Untuk diameternya kita cari dulu. G1 tuh gambarnya mana sih? Untuk G1 itu, nah ini ya, bisa saya kasih aja. Ini gampangannya, kasih gambarnya lebih lengkap, lebih detail. Ini G1, nah ini seperti ya. Kita SS terlebih dahulu. Kalau ini awal bagian tengah. Ini seperti ini. Ke Excel, masukkan gambarnya. Sesuaikan. Kita panggil di bawah. Lalu masukkan sama seperti tadi ya. Ini kan ada tulisannya yaitu 14, diameter 14 dengan panjang 8,22. Di sini itu kita copy saja ini. Sama saja kan sama saja berarti. Ini kita copy ke bawah ini. Sorry. Ke bawah ini. Itu sini. Juga. Nah, untuk panjangnya itu di sini tertulis 822. 0. 8, 220, enter.
Nah, ketemuan seperti ini, teman-teman. Untuk jumlahnya, itu kita memiliki jumlah 14. Ya, seperti ini kurang lebih. Diameternya juga itu diameter 14. Ya, terus ya. 14. Oke. Seperti ini kurang lebih. Lalu kita kembali ke berat jenis. Berat jenis untuk diameter 14 itu ialah oh di sini nggak ada. Di sini nggak ada, berarti kita pakai yang ini aja langsung ya. Karena nggak ada yang seperti ini, kita pakai ini. 14,5. 14,5. Nah, ketemu seperti ini apakah sama? Kita cek terlebih dahulu. 306 kilogram. Oh, tidak sama ya ternyata. Berarti ini ada yang salah, teman-teman. Tetapan yang sudah benar, jumlahnya itu 306. Kita lagi. B1 itu, loh, kok di sini diameternya 16 ya? Sedangkan di atas itu diameternya 14. Saya bingung jadi ya. 14. Ini jumlahnya 14. Bisa terus ini kan beda dong. Mana ya? Kalau ini kita ganti dua-dua, kita buka sekali lagi ya. Agak mudah kalau kita geser. Ini tadi kekurangan, jadi kita kemudian tabelnya sama. Nah, ini. Kenapa kok ini bisa 306? Kita tambahkan lagi, sekian 25, 15. Tambahkan lagi 30. Satu. Beda di sini saya. Ternyata di sini itu saya baru ngeh juga ada dua di satunya, ada yang ke sini dan ada yang ke sini. Oke, tadi kan kita sudah nyari bagian bawah ini ya, ketemunya sekian, yaitu dua. Sorry, ini tadi 42 hasilnya. Nah, hasil segini. Lalu kita cari kembali yang di satu berikutnya. Ini kita kopikan ke bawah, ke info lebih. Kita baca lagi yang kedua, yaitu diameter 14. Kalau 14. Lalu untuk panjangnya itu 8220. 8220. Lalu untuk totalnya sekian. Jumlahnya itu ada 14. Oke. Ini dan untuk berat jenisnya kita menggunakan ini ya. Yang karena si berat jenisnya diminta itu 14. Kita pakai ini 14,5. Sepertinya kita ada selip di sini ya. Ini kan kalau kita lihat lagi untuk bagian D1 yang awal itu dia panjangnya, coba kita hitung dari sini. Kan ada 1, 2, 3.
ke sisi ya. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Sisi A itu 1350. 1350. Sisi kedua 220. Itu ada 70. 790. Kemudian belum tambahkan lagi berarti ada yang 100 untuk bagian 100 lagi untuk bagian hook yang kedua ya. Oke. Nah, kita lihat apakah sudah sama. Sudah sama ya. Berarti seperti itu perhitungannya, yaitu jika ada nama yang sama itu wajib dijumlahkan terlebih dahulu. Oke. Jadi seperti ini kita boleh mainkan dulu. Kita cukup SS1 saja untuk bagian ini gambarnya. Misalnya sini, lalu insert picture. Oke, seperti ini teman-teman. Ini untuk hasil di satu ya. Kita kuningin dulu sebagai tanda. Oke. Ya, kita tunjukkan. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Oh ini untuk G55-nya ya. Langsung kita SS coba. Kita SS lagi bagian ini. Catatan untuk pengerjaan ini ya. Jika kita teliti lebih dalam lagi, setiap bentuk tulangan yang memiliki bentuk lebih dari satu arah, misalkan ini kan ada 3 arah ya. Kita sentuh dulu, ada 1 dari kiri, 2 melebar, dan 3 naik lagi. Nah, ini 3 arah. Begitu ya, bentuk berarti setiap ukurannya itu wajib kita masukkan ke A, B, C, D ini. Ya, kita lihat terlebih dahulu. Jelas ini. Untuk diameternya itu 19. Sudah. Lalu untuk panjangnya itu kita gunakan ABC. Ada kita copy dulu sebagai acuan. Yang pertama ini itu 120. 2960. 2960. Yang terakhir ya sama 120 juga. 120. Ini hapus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita ini juga copy, taruh di luar sini. Hasil sama teman-teman, coba kita cek terlebih dahulu hasilnya. G99 itu ada di 139. G55 maksudnya. G55 itu ada di 341. Sedangkan ini hanya 54. Kita ada yang salah. Bagian ini belum tergali tadi ya. Untuk diameter 19 itu 26,8. 26,8. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk jumlahnya, kita lihat di sini ada 48. 48. Nah, 343. Coba kita lihat di sini jumlahnya itu ada 341. Oke, berarti sudah benar ya. Dia selisihnya sangat sedikit. 343 dan 341. Karena mungkin beda di acuan ininya untuk tabel berat jenisnya. Lanjut kita ke bagian selanjutnya ada G99.
G99. Cari lagi. G99 itu yang ini. Ya, yang ini. Dia diameter 14, jumlahnya 14, panjangnya 8,22. Sepertinya tadi kita sudah mencari itu ya. Tuh, di ini. Nah, copy saja. Sini. Mungkin buat naruh gambar. Lalu 8,22, 14 sama aja. Ini kita untuk totalnya itu kita hanya memakai 14 saja. 14. Dan jenisnya itu sama seperti ini. Nah, 139 sudah sama. 139 untuk G99. Oke, sudah benar ya. Sama. Kita SS dulu. Saya berlupa. Bagian G99. Seperti ini. Sorry. Seperti ini ya. Lanjut, yang selanjutnya itu kita mencari G120. G120. Terus ini G130. G120 sepertinya bersama bentuknya karena yang tadi berada di atasnya, teman-teman. G120 itu di sini. Nah, ya. Coba kita cek lagi. SS langsung. Kita copy dan buat saja. Terus kita ganti dengan seperti ini. Coba kita cek lagi apakah ada yang berubah. Untuk G120 itu menggunakan 8 buah. Ini kita gunakan 8. Sorry, 8. Lalu untuk panjangnya itu 822 sama. Diameternya 14, oke. Lalu untuk 14 ini sama ya sama. Berarti ini kita tinggal keluar saja. 79 sudah sama. Kita cek. 39 untuk bagian G120, ternyata bukan. Salah. Tuh ini 129, Bapak. Berarti misal kita ubah di sini jumlah 14 sama 139. Dengan sini hasilnya 129. Berarti kita ngikutin yang sesuai gambar aja ya. Karena ini 8, jadi kita 8. Sebenarnya itu ada kesalahan. Seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir. H1. Kita cari terlebih dahulu bentuk H1 itu di mana. H1. Oh ini. Ini ya, seperti ini ya. Kita crop dulu.
Nah, seperti ini. Jika dilihat dari gambar, H1 ini memiliki jumlah batang yaitu ada 42, lalu diameternya itu 16, dan panjangnya itu memiliki beberapa sisi. Yang dimana kita harus hitung satu-satu dulu ya. Kita lihat pertama itu ada 100, lalu ada lagi 950, tambah lagi 5,2, 990, tambah lagi 530, tambah satu lagi itu 900 karena sebagai grup. Oke, bentar, pokoknya segini ya. Lalu yang kita turunkan saja ini, sedangkan ini itu 14, kita ambil dari atas juga sama. Nah, 135 apakah sama sesuai dalam tabel? 135 ternyata salah, ini 175 mas. Ada kekeliruan sepertinya, sebentar dulu. Oh salah, ini kan diameternya diameter 16 ya, jadi kita pakai yang ini. Nah, 177 apakah sama? Sorry, 177, oke sudah sama ya. 175 beda 2 kilo. Tapi itu beda di berat jenisnya, karena kita acuan berat jenis ini itu pasti berbeda-beda. Oke, sudah ketemu seperti ini. Karena ini masih banyak lagi yang harus kita buat, mungkin akan saya percepat saja videonya.
Oke, sudah kita tentukan semua ya, ini udah ketemu semua dari tulangan di abutment, dari kode 1 sampai yang L6. Nah, itu karena ini kan macam-macam ya, beda dari dimensinya, itu kita buat tabel lagi untuk memisahkannya, yaitu misalkan kita buat di bawah sini untuk D14, bawahnya D16, D19, dan D25. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat dulu, dicek 16 ada, 19, 14, 16. Nah, kira-kira kurang lebih seperti inilah dimensinya ya, yang ada di abutment. Nah, kita jumlahkan mana saja yang dimensi, mana saja yang berdiameter maksudnya, diameter 14. Itu ada di satu ini. Pokoknya pilih semua ya. Ketika kita ingin mengisi dimensi 14, kita cari yang dimensi 14 itu, lalu totalkan semuanya. 14. Cukup sepertinya, ini saja. Apa ini tadi? Pak saya seperti ini. Lalu yang D16 sama aja tadi caranya. Kita cari yang 16. Ya, satu. Cukup. Yang D19-nya. Cuma dua. Yang D25-nya. 25 itu ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa kita masukkan ke dalam rekapitulasi budget ulangan. Oke, langsung saja kita masukin ya ke sini. Nah, ini kan udah ada di sini, kita kosongin aja terlebih dahulu, kita hapus. Itu kan untuk bagian abutment. Nah, untuk yang diameter 8, 10, 12 itu kan nggak ada ya. Kita isi langsung yang bagian D14-nya. D14 itu ada ini, D16-nya itu ada D25-nya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penulangan abutment. Lalu kita akan buat slide berikutnya, yaitu yang isinya kita kasih nama penulangan. Apa ya? Gelaga. Kita nama gitu saja. Kita buat juga seperti ini.
tabel untuk tabelnya. Dan saja habis seperti ini. Lalu kita lihat pada gambar untuk bagian girder itu ada di injak diafragma. Nah, ini kita akan memanfaatkan tulangan yang ada di sini. Jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Dengan kode B1 sampai B10. Kita pertama buat terlebih dahulu B1, B2. Seperti ini. Lalu kita cari gambar B1 terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, seperti abutment, yaitu yang pertama kita baca dulu kode apa yang mau kita cari, lalu kita cari di gambar penulangannya. Setelah itu kita masukkan ke dalam Excel. Saya ulangi lagi caranya, yaitu seperti ini. Pertama kita masukkan gambar yang sudah kita SS sebagai bukti bentuk dari tulangan itu. Seperti ini. Lalu kita masukkan diameter berapa yang digunakan, yaitu jika B1 ini diameter 25, ukuran A-nya itu ada 3600, lalu B-nya berapa? 800. Lalu ini totalnya sama dengan ini plus ini plus ini plus ini plus ini. Nah, kemudian segini ya. Ini kita buka dulu karena satuannya akan jadi meter. Ini perlu kita bagi jadi 1000. Lalu seperti ini. Lalu untuk jumlahnya di sini ada 10. Setelah itu berat jenisnya kita copy dari tadi. Berat jenis untuk tabel 25 itu kita ambil saja langsung aja 3,85. Berat totalnya itu sama saja, ini berat jenis dikali jumlah dikali total panjang. Sekian sekian. Coba kita cek dulu apakah sama. Tabel yang sudah ada 160, sekian kilo. Oke, sama ya. Mungkin perbedaan sedikit itu dari perbedaan dari jenis dari berat jenisnya. Oke, mungkin satu ini aja cukup. Nanti videonya akan saya percepat untuk mengurai durasi.
Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, sudah selesai. Kita lalu tambahkan juga seperti langkah terakhir di algoritma tadi, yaitu penentuan dimensinya. Kita cukup kopikan saja. Kalau tidak usah kita buat di sini, ya. Di sini ada D25, 19, dan 10. Kita buat D10, D19, D25. Kayaknya cukup 3 ini aja ya. Lalu kita hasilnya D10 itu sama dengan ini. D19 itu sama dengan zoom buka kurung. Kita pilih yang 19. 1, 2, cukup. Dan 25. 1. Nah, cukup. Nah ini ya, ketemu. Langsung saja kita masukkan ke penuh apa tadi? Evaluasi budget ulangan. Ini kan ada bagian dari girder. Ini girder T ya. Nah ini kita masukkan langsung saja. Ini ada budget 10 di sini sama dengan, lalu ada juga di D19 sama dengan D25-nya. Nah, oke, cukup ya. Lalu kita buat slide baru lagi, itu penulangan wing wall. Oke, kita kopikan juga ini. Nah, seperti ini. Langsung saja kita cari yang bagian wing wall-nya. Bagian wing wall itu apa ini? Ya. Nah, ini 21. Seperti ini. Sini ada 4 jenis tulangan yang kita pakai. Dia menggunakan kode F1 sampai F4. Dulu F1 turun ke bawah. Nah, oke, jadi 4. Langsung kita ambil yang pertama F1. F1 itu yang ini. Caranya sama seperti yang di awal-awal tadi. Pertama kita screenshot terlebih dahulu sebagai bukti. Lalu kita masukkan ini 16 ya, 16 jumlahnya 20. Panjangnya 2640 9. Nah, oke, segitu. Sesuaikan. Untuk bed 16 itu di sini ada 19 dan 12 ya. Sama dengan 19 bagi 12. Oke, sama dengan ini dikali
Ini kita ini untuk segini. Lanjut yang F2. Videonya akan saya cepatkan kembali karena caranya sama saja untuk menghemat waktu. Oke, kurang lebih untuk pembagian wing wall itu seperti ini. Kita buat lagi. Di sini ada dimensi 16 dan diameter maksudnya diameter 16 dan diameter 14. Kita buat lagi itu D14, buahnya D16. Kita jumlahkan keduanya. D14 itu hanya satu, hanya ini saja. 14 itu sama dengan sun ini ya temunya ini. Kita masukkan langsung ke bagian budget ulangan untuk bagian apa tadi, wing wall, sayap jembatan naik. Di sana ada 14 dan 16 saja. Itu yang 14 kita isi sama dengan 16. Nah, kalau seperti ini, lanjut kita buat penulangan, bahkan lagi yaitu penulangan uh, diafragma. Oke, seperti ini kita copy juga ini, yang itu bisa ini dulu aja, copy seperti sini. Oke, cukup. Kita lihat dulu bagian diafragma itu mana ya? Yang ini. Dia ada 4 jenis, D1 dan D1 sampai D4. Kita tulis dulu D1 sampai D4. Oke, cukup. Lalu kita langsung saja eksekusi satu untuk D2 dan seterusnya sampai D4. Mungkin saya akan cepatkan kembali videonya. D1 D1 itu yang D4. Oh, sini dulu. Ini ya. Satu. Ini di sebelah dua kita jadikan satu saja. Masukkan gambarnya. Untuk D1 itu diameter 19. D2-nya itu diameter 12. Jumlahnya itu ada 3 dan 2. Lalu untuk panjangnya sendiri, yang D1 itu ada 148 plus 5400 dan 148 lagi. Kurangnya ada 5400. Cukup. Kompetisi saya. Coba. Ini bisa lihat sih,
ya tobik. Lalu berat jenisnya itu 19 ini sini. Lalu untuk yang 12 itu 10,7. Sekarang 10,7 bagi 12. Seperti ini. Sama dengan penulangan di diafragma sudah ketemu, kita buat juga seperti tadi ya. Di sini ada diameter 19, 12, 10 dan 16. Oke, lengkap nih. Oke, 10 tuangnya D12, tuangnya D16, D19. Oke, sama dengan yang 10 itu ini, yang D12 nya ini, 16 nya itu di sini. Ini 19. Oke, langsung bisa kita masukkan ke rekapitulasi budget ulangan. Itu bagian diafragma ya. Tadi ada bagian 10 ini sama dengan 10 dan 12. Ini ini. Oke. Dan lanjut kita akan membuat bagian plat lantai jembatan ya. Lantai jembatan. Lantai. Dan biasa kita copy dulu yang pertama. Dari dokumen dulu buat plat lantai. Ini ya. Lantai. Ada C1, C2, C2, C3, C3. Ini nama kerjasamaannya. Kita eksekusi. C1, C2, C2, C3, C3, C4, C5, C6. Akan dari dulu. Nah, lalu seperti ini. Kita kerjakan satu sama-sama tadi. Sisanya nanti akan saya percepat ya. Nanti.
lebih seperti ini ya, sama. Oke, selanjutnya akan saya percepat pengerjaannya atau videonya. Oke, lebih seperti ini untuk penerangan lantainya. Kita bersebutkan juga sebentar lagi ada di sini D16, D12, dua itu aja, D12, D16, lagi ya. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, kita masukkan lagi ke dalam rekapitulasi penerangan baja. Itu di lantai tadi ya. Kita ada dua, yaitu 16 dan 12. Kita yang 16 dulu, masukkan 12. Oke, lalu seperti ini jadinya. Lalu kita akan mencari bagian plat injak. Baru pengulangan injak. Oke. Biasa kita copy di bagian ininya. Sudah, kita copy juga. Lalu kita cari dokumennya, bagian injaknya yang mana? Oh ini bagian injak ya. Dia ada 3 jenis, yaitu S1 dan sampai E3. Kita buat lagi sini S1, E3 cukup. Masukkan dimensinya, dimensi 16 semua. Ukurannya itu 7620. Ini bagian apa ini? S1, S1 mana S1? S1 oh ini S1 bagian ini ya.
yang melingkar ini. Totalnya ada 5170. Jadi langsung total aja. Lalu jumlahnya itu 32, 17, 17. Oke, sudah selesai untuk part injetnya. Kita langsung saja ya, karena ini ukurannya sama semua. Sama dengan sini. Lalu di plat injet itu kita menggunakan baja dengan diameter 16 dengan total berat sekian. Ini kita masukkan ke rekapitulasi. Plat injak 16 ya. Nah, di sini yang belum kita isi ada fondasi sumuran, sandaran, dan delineator patokan pengaman. Oke, kita tinggal satu lagi yang terakhir untuk pengenalan baja, yaitu buat fondasi sumuran. Kita buat lagi yang baru ya. Ini plus penulangan sumuran. Ini kita karena di dokumennya itu ada empat bagian ya, ada P1 sampai P4. P1-nya itu yang mana ya? P1 ya. Nih, kecil ini. Untuk P1 diameternya 14, jumlahnya 20, itu ada 190, 810, 190. Oke, totalnya sama dengan seperti ini. Berat jenisnya 14 itu sama dengan 14 enggak ada ya, plus 5 jadi 12. Segini. Nah, saya lupa ini belum bagi 1000 berarti ya. Bisa. Nah, seperti ini. Lalu P2.
Ya, kurang lebih seperti ini untuk fondasi sumuran yang terakhir. Kita buat lagi yaitu D14 sama dengan oh, kita coba sumber sini aja ya, karena kan ini sama semua. D14 sama dengan mas. Nah, ini kita masukkan lagi ke dalam rekapitulasi baja tulangan. Ini kita D14 sama dengan sini kita masukkan. Nah, oke. Kurang lebih ini segini ya, memang itu total beratnya. Next,